Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Titya. Dan apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gua kembali hadir membawakan sebuah cerita baru. Ini bisa dibilang cerita pendek lagi ya, cerita pendek horor. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini upload video baru. Dan seperti apakah cerita pada episode kali ini? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dibonceng ojek hantu. Peristiwa ini terjadi 1 tahun yang lalu. Sebut saja namanya Mbak Tri. Sebagai orang desa, pilihan kerja kalau nggak jadi petani ya biasanya merantau ke kota besar. Nah, yang kedua ini menjadi pilihan Mbak Tri. Mbak Tri merantau untuk bekerja di Surabaya sebagai pembantu rumah tangga. Setelah kerja selama 2-3 tahun, Mbak Tri belum pernah pulang ke desanya, yaitu Desa Sambong, Kecamatan Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Akhirnya suatu hari Mbak Tri memutuskan untuk pulang kampung. Singkat cerita, sekitar jam 1 pagi, Mbak Tri nyampe di Rembang dan turun dari bus. Namun Mbak Tri tidak langsung sampai di desanya. Jarak desa Mbak Tri dengan jalur Pantura sendiri masih cukup jauh, sekitar 8 km. Karena waktu itu masih malam, akhirnya Mbak Tri mencari tukang ojek yang memang sering mangkal malam di sekitar pertigaan Pandangan, tempat Mbak Tri turun dari bus. Daerah ini cukup ramai karena pertigaan itu mempertemukan Kecamatan Sedan dan jalur Pantura. Kebetulan Mbak Tri melihat Pak Bayan, tetangga di kampungnya yang memang berprofesi sebagai tukang ojek. Langsung saja Mbak Tri menghampiri beliau dan meminta untuk mengantarkan pulang. Sebagaimana orang kampung yang sudah lama tidak ketemu tetangganya, Mbak Tri pun menyapa dan sedikit ngobrol dengan Pak Bayan. Namun Pak Bayan ini malah cuek. Dia cuma ngangkat-ngangkatin barang Mbak Tri yang cukup banyak ke bagian tengah motor saja. Mungkin Pak Bayan sudah capek kerja ngojek seharian, pikir Mbak Tri. Di sepanjang perjalanan pun Mbak Tri sama sekali nggak ngobrol sama Pak Bayan, dan tak sepatah kata pun keluar dari mulut Pak Bayan. Dari sinilah Mbak Tri mulai merasa ada kejanggalan. Setelah setengah jam, akhirnya nyampe juga di rumah Mbak Tri. Mbak Tri pun mengangkat tasnya ke teras rumah, disusul Pak Bayan di belakang membawa barang. Langsung saja Mbak Tri mengeluarkan uang dari dompetnya. Dan disinilah hal mistik terjadi. Saat Mbak Tri ingin membalikkan badan untuk ngasih ongkos ojek ke Pak Bayan, tiba-tiba sosok Pak Bayan berubah menyeramkan. Mukanya berubah menjadi merah menyala. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan sosok Pak Bayan menghilang begitu saja berikut dengan motornya. Antara rasa capek dan syok, Mbak Tri pun hanya terpana menggigil dan segera masuk ke dalam rumahnya. Esok paginya Mbak Tri masih bingung dan syok dengan kejadian tadi malam. Apa sih yang sebenarnya terjadi malam itu? Meskipun begitu, Mbak Tri merasa masih berhutang uang ojek pada Pak Bayan, sehingga Mbak Tri memutuskan pergi ke rumah Pak Bayan buat bayar uang ojek. Disinilah kejadian semalam terkuak. Saat sampai di rumah Pak Bayan, Mbak Tri ditemui oleh keluarga Pak Bayan. Dan alangkah kagetnya Mbak Tri ketika diceritakan bahwa sebenarnya Pak Bayan sudah meninggal seminggu yang lalu. Jadi, siapa sebenarnya tukang ojek tadi malam yang dinaiki Mbak Tri? Dan jarak 8 kilo perjalanan itu Mbak Tri bersama siapa dan naik apa? Kejadian ini akhirnya membuat heboh warga desa Sambong, bahkan sampai ke desa-desa tetangga lainnya. Siapapun itu, kodam atau jin, Mbak Tri tetap merasa berterima kasih karena telah diantarkan sampai ke rumahnya dengan sehat walafiat, dan barang-barangnya pun utuh, tidak ada yang hilang. Gimana teman-teman menurut kalian? Kalau biasanya kita dengarkan seorang tukang ojek yang membawa penumpang hantu, tapi di cerita ini penumpangnya orang, tukang ojeknya yang hantu teman-teman.
Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.